Australia lakukan kudeta diplomatik demi kuasai gugusan Pulau Pasir dari Indonesia. Hai Sobat Urbaners dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengklik video ini. Subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Ketua Yayasan Peduli Timur Barat, Ferdi Taruni, meminta sejarah Pulau Pasir harus diluruskan sehingga tidak terjadi klaim sepihak oleh pemerintah Australia tanpa bukti sesuai versinya sendiri. Namun, harus diuji juga dengan bukti dan versi masyarakat adat Timor Rote, Sabu, dan Alor. Jauh sebelum Pulau Pasir disinggahi Kapten Samuel Asmori dalam pelayaran pulang ke Inggris, kemudian diklaim Australia di pulau tersebut sudah ditempati oleh Amar Wahid asal Pulau Sabu, kata Ferdi Taruni. Ferdi Taruni secara belak-belakan sangat menyayangkan pernyataan Abdul Qadir Jailani selaku Direktur Asia Pasifik dan Urusan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait dengan klaim Australia atas pulau tersebut yang seakan membela melindungi Australia. Diplomasi luar negeri Kemenlu Indonesia seperti inilah jelas Ferdi Taruni yang membuat Indonesia selalu kalah hingga lepasnya sejumlah wilayah pulau milik Indonesia termasuk Timur Timur. Jika kita mau berbicara tentang siapa sesungguhnya pemilik gugusan Pulau Pasir, dasarkan pada pernyataan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Jailani selaku Direktur Asia Pasifik dan Urusan Afrika dari Kemenlu Indonesia. Ia mengatakan bahwa pada tahun 1993 pemerintah Inggris menyerahkan gugusan Pulau Pasir itu. Hal ini, kata Ferdi Taruni, tentu dalam kaitannya dengan Kapten Samuel Asmori yang hendak pulang kembali ke Inggris melewati gugusan Pulau Pasir pada tahun 1811 yang kemudian mengklaim wilayah ini sebagai milik Inggris. Karena menurut Ferdi Taruni, jika Abdul Ghani Jailani berbicara soal gugusan Pulau Pasir jauh sebelum Indonesia merdeka seperti saat ini, Abdul Qadir harus berbicara secara benar dan menyeluruh dan tidak boleh sepotong-sepotong seperti apa yang Abdul Ghani dikatakan itu. Ya, menurut peraih penghargaan nasional untuk keadilan sipil Civic Justice Award 2013 dari Aliansi Pengacara Australia terkait dengan perjuangan yang membela masyarakat kecil yang terkena dampak pencemaran minyak laut di timur, kembali menyatakan bahwa sebagai rakyat Indonesia berdasarkan pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka rakyat Indonesia yang berdaulat, sehingga jika memang gugusan Pulau Pasir ini merupakan milik sah pemerintah federal Australia, timbul pertanyaan lagi, mengapa baru pada tahun 83 atau 50 tahun sejak penyerahan pemerintah Inggris kepada Australia pada tahun 1933 baru Australia menyatakan gugusan Pulau Pasir sebagai cagar alam Australia. Ajak negara ASEAN disatukan kekuatan lawan Australia di Laut Indo-Pasifik. Indonesia berani. Langkah Indonesia melalui Badan Kabar Nasional dan juga TNI untuk mengancam negara-negara ASEAN bersatu dan menyusun strategi melawan Australia dinilai sebagai keputusan yang berani. Baru-baru ini, laporan dari Benar News menyebutkan Presiden Indonesia mengajak negara ASEAN untuk melakukan pertemuan tatap muka pada bulan November. Pertemuan itu ditujukan untuk berbagi pengalaman dan solidaritas di antara negara-negara yang terpengaruh oleh klaim sepihak Australia di Laut Indo-Pasifik kecuali Singapura. Negara-negara yang diundang ternyata diketahui memiliki klaim tumpang tindih dengan Australia dan juga fakta pertahanan AUKUS. Penting untuk membuat respon koordinasi di lapangan ketika menghadapi gangguan. Menilai inisiasi tersebut, peneliti di Institute and International Studies atau ISIS, Thomas Daniel, memuji Indonesia. Saya pikir apa yang orang Indonesia usulkan sangat menarik dan juga berani. Setidaknya mereka mencoba sesuatu seperti dikutip dari Indian Narrative. Ia mengatakan surat Indonesia tampaknya menjadi tamparan bagi negara-negara ASEAN yang akhirnya menyadari ancaman Australia lewat fakta pertahanan AUKUS yang terdiri dari negara maju dan sangat berpengaruh dalam keamanan ASEAN. Hingga saat ini, ASEAN dinilai belum mampu membangun respon konferensi terkait klaim tersebut yang selalu diutarakan oleh Australia. Perselisihan iklim di Laut Indo-Pasifik sendiri tidak dialami oleh seluruh negara ASEAN, tetapi baru-baru ini Australia disebut-sebut telah mengirimkan surat protes kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan aktivitas eksplorasi wilayah yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ketegangan di Laut Depan Pasifik akan memuncak karena persaingan Australia dan Indonesia, tetapi suasana akan tetap terjaga
jika benar-benar negara di Asia Tenggara tetap bersatu untuk mempertahankan status full, kata Kementerian Pertahanan Filipina dalam sebuah sesi diskusi. Perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara terjebak di tengah-tengah rivalitas senjata nuklir yang dikukuhkan oleh AUKUS dan upaya mereka memperebutkan pengaruh di kawasan. Namun ASEAN memiliki kemampuan untuk memelihara stabilitas di kawasan dan seluruh anggota perhimpunan harus menempuh cara yang sama, di mana ASEAN di tengah rivalitas negara-negara kuat, visi sentralitas ASEAN memang ada, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. ASEAN jika bersatu maka akan memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi isu dan peristiwa di Laut Indo-Pasifik. Untuk seseorang menteri anggota ASEAN, pernyataan Lorenzana diyakini cukup lugas. ASEAN cukup jarang berbicara mewakili perhimpunan untuk menentang militerisasi secara terang-terangan atau bersikap agresif. Pasalnya, beberapa negara khawatir langkah itu akan membuat geram Australia atau Washington. Australia tidak mengakui keputusan Indonesia yang membatalkan klaim Australia bahwa kedaulatan wilayahnya membentang di sebagian besar pulau pasir. Bagaimana menurut para rebahaners tentang ulasan kali ini? Silahkan tinggalkan like, comment, and share. Thanks for watching. Adios.